Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 4, mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Yuk, kita simak bersama-sama video pembelajaran hari ini ya. Materi pembelajaran pertama, Bahasa Indonesia. Kita akan belajar pertama, hidup rukun di lingkungan masyarakat, dan kita akan belajar kalimat penolakan. A. Hidup rukun di lingkungan masyarakat. Anak-anak, coba perhatikan dan amati pada gambar yang ada di sebelah kiri di slide ini. Nah, setelah kalian amati, adakah dari gambar tersebut yang mencerminkan hidup rukun? Ya, tentu ada. Pada gambar di bawah ini, dapat kalian amati bahwa terdapat deskripsi tentang warga masyarakat yang sedang bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar agar menjadi bersih. Terdapat jelas perbedaan dari gambar pertama yang paling atas dan gambar yang kedua yang paling bawah setelah warga sekitar membersihkan lingkungan sekitarnya. Terlihat bersih bukan? Nah, itu adalah cerminan dari hidup rukun di lingkungan masyarakat, yakni kita bisa melaksanakan gotong royong bersama tetangga, ketua RT, dan juga masyarakat lainnya. Anak-anak bisa paham ya? Ibu berikan contoh-contoh hidup rukun di lingkungan masyarakat selain bergotong royong. Ada beberapa contoh ya. Anak-anak perhatikan gambar yang ada pada slide ini. Ada 4 gambar. Pertama, yaitu tentang bermain dengan teman-teman di lingkungan rumah. Jadi, bermain dengan damai, dengan rukun, tidak bertengkar, tidak saling mengejek, itu termasuk hidup rukun di lingkungan masyarakat loh. Yang kedua, membagi makanan kepada tetangga rumah. Nah, yang ketiga, selalu menyapa dengan tetangga jika kita berpapasan dengan tetangga kita. Terakhir nih, yaitu menjenguk teman atau tetangga kita yang sakit. Nah, keempat tersebut adalah contoh hidup rukun di lingkungan masyarakat selain bergotong royong. Jadi ada banyak sekali tentang contoh-contoh hidup rukun lainnya dalam lingkungan masyarakat. Anak-anak sudah bisa paham ya? Materi selanjutnya B. Kalimat penolakan. Anak-anak, apa ada yang tahu apa ya itu kalimat penolakan? Ya, kalimat penolakan itu adalah perkataan atau ujaran yang mengungkapkan penolakan atau tidak menerima sesuatu yang disodorkan atau tidak membenarkan sebuah pendapat. Kalimat sederhananya nih, anak-anak, kalimat penolakan itu adalah ketika teman kalian mengajak untuk melakukan sesuatu, tapi kalian tidak bisa melaksanakan sesuatu tersebut dengan kalimat penolakan dengan kata tolak yang santun. Agar anak-anak dapat memahami apa pengertian dari kalimat penolakan, Ibu berikan 2 contoh percakapan yang termasuk dari kalimat penolakan. Coba anak-anak perhatikan dan amati yang ada di sebelah kanan pada gambar di slide ini. Nah, pada gambar di slide ini menunjukkan percakapan kalimat penolakan. Ibu bacakan ya percakapannya. Silakan kuenya dicicipi, kata ibu. Terima kasih bu, saya masih kenyang, dijawab oleh anaknya.
Anak-anak, perlu diketahui bahwa percakapan ini termasuk dari kalimat penolakan. Karena anaknya masih kenyang dan belum bisa untuk mencicipi kue yang buatan dari ibunya, dan ini termasuk kalimat penolakan yang santun, ditandai dengan kata ucapan terima kasih terlebih dahulu kepada ibunya sebelum menolak anaknya mencicipi kue buatan ibunya. Nah, sekarang kita lanjut pada contoh percakapan kalimat penolakan lainnya. Anak-anak, perhatikan dan amati pada gambar di slide sebelah kiri ini. Ibu bacakan ya percakapannya. Ayo bermain bola ke lapangan. Maaf, Dedi, aku harus segera pulang karena ada tugas rumah yang harus kuselesaikan. Nah, anak-anak, dapat dipahami ya bahwa pada percakapan di gambar di sebelah kiri ini juga termasuk kalimat penolakan, yakni ditandai dengan teman Dedi yang tidak bisa ikut bersama bermain bola ke lapangan karena harus segera pulang. Dan percakapan ini termasuk pada kalimat penolakan yang santun juga anak-anak, ditandai dengan ucapan kata maaf oleh teman Dedi. Anak-anak dapat paham ya dan mengerti apa pengertian dari kalimat penolakan. Anak-anak, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kalimat penolakan setelah kalian dapat mengerti apa arti atau pengertian dari kalimat penolakan. Yuk kita simak bersama-sama. Pertama, hidup rukun di masyarakat berarti saling menghormati dan menghargai orang lain. Jadi, jika kalian menggunakan kalimat penolakan, harus disertai dengan kalimat yang santun. Misalnya, ketika menolak tawaran atau ajakan orang lain, sebaiknya ucapan kalimat dengan santun agar tidak menyakiti orang lain yang mengajak kita. Kemudian, penolakan berkaitan dengan ajakan atau pemberian dari orang lain. Penolakan hendaknya diucapkan dengan santun karena untuk menjaga kerukunan kita di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan keluarga kita. Nah, anak-anak, penolakan yang baik itu dapat menghindarkan perselisihan dari segala aspek lingkungan. Anak-anak bisa paham ya dan mengerti apa yang harus diperhatikan dalam melakukan atau menggunakan kalimat penolakan. Mengidentifikasi kalimat penolakan dalam dongeng. Anak-anak, kalimat penolakan itu bisa juga terdapat dalam sebuah kisah dongeng. Ibu berikan contohnya ya. Di sini Ibu berikan contoh kisah dongeng dari JJ si jerapah. Coba perhatikan dan amati, kemudian baca anak-anak di rumah masing-masing dan Ibu bacakan di sini ya. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun, JJ menolak. Tidak mau, kek. Saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Nah, anak-anak, dari yang Ibu bacakan tentang kisah JJ dan si jerapah, apa ada yang termasuk kalimat penolakan? Ya, betul sekali.
Pada kisah JJ si jerapah ini terdapat kalimat penolakan, yaitu perkataan JJ yang menolak untuk membantu atau menolong kakek jerapah. Percakapannya, "Tidak mau kek, saya sedang repot." Anak-anak, ini termasuk dari kalimat penolakan, namun bukan kalimat penolakan yang santun. Jadi, anak-anak juga harus perhatikan mana kalimat penolakan yang santun dan mana yang termasuk dari kalimat yang tidak santun. Anak-anak bisa paham ya sampai sini tentang kalimat penolakan. Alhamdulillah, pembelajaran mata pelajaran dari bahasa Indonesia ini telah selesai dilaksanakan. Anak-anak hari ini sudah belajar mengenai hidup rukun di lingkungan masyarakat dan juga mengenai kalimat penolakan. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian dan guru kalian karena telah membimbing kalian dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Ingat anak-anak, untuk tugas-tugas pembelajarannya akan diberikan oleh guru kelas kalian masing-masing ya. Yuk kita lanjut ke materi pembelajaran kedua, yakni mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai cara bagaimana menentukan jumlah dan selisih dari bilangan. Kemudian akan belajar mengenai cara bagaimana menghitung penjumlahan dan pengurangan dari suatu bilangan. Yuk kita simak bersama-sama video pembelajaran hari ini. A. Menentukan jumlah dan selisih dari bilangan. Anak-anak, perlu diketahui bahwa penjumlahan dan pengurangan dilakukan dengan memperhatikan nilai tempat dari setiap bilangannya ya. Anak-anak, Ibu berikan contoh tentang bagaimana cara menjumlahkan dan menselisihkan bilangan dari dua bilangan. Contoh soalnya yakni berapa jumlah dan selisih bilangan 534 dengan 249. Coba kita selesaikan. Yang pertama yaitu tentang berapa jumlah dari 534 dan 249. Dan anak-anak perhatikan pada jawaban bagian A, penjumlahan bilangan. Nah, anak-anak dalam melakukan penjumlahan bilangan, kita bisa lakukan cara pengerjaannya dengan cara diturunkan ke bawah. Coba kita tulis angka yang terlebih dahulu paling besar, yakni 534. Kemudian kita tulis di bawahnya, yakni angka 249 untuk menjumlahkannya. Kemudian kita beri tanda garis bawahi dan beri tanda simbol untuk penjumlahan dengan tanda tambah. Kemudian kita langsung melakukan penjumlahan bilangan yang dimulai dengan penjumlahan bilangan pada kelompok satuan terlebih dahulu. Kita jumlahkan. Di sini ada angka 4 paling atas dengan angka 9. Jika kita jumlahkan, maka 4 tambah 9 sama dengan 13. Kita tulis angka 3-nya di sini dari kelompok satuan dan angka 10-nya atau ditandai dengan angka 1 ditulis di pada kelompok puluhan paling atas. Jadi angka 1 ini disimbolkan dengan angka 10 dari yang kita jumlahkan tadi. 4 tambah 9 kan sama dengan 13. 3-nya taruh di sini di jumlah satuan, kemudian 10-nya yang ditandai dengan angka 1 ditaruh di paling atas kelompok puluhan. Sekarang kita pindah
pindahkan jumlah ke kelompok puluhan. Tadi kita sudah dapat ya, kelompok satuannya hasilnya 3 ya. Sekarang kita ke kelompok puluhan. Jumlah kelompok puluhan yakni 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kemudian jumlahkan lagi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Maka kelompok puluhan kita sudah ketahui, yakni ada pada angka 8. Sekarang kita pindah ke jumlah pengelompokan ratusan. Di pengelompokan ratusan ada angka 5 dan ada angka 2. Kita jumlahkan ya. 5 tambah 2 sama dengan 7. Maka anak-anak dalam melaksanakan atau menjawab berapa jumlah dari 534 dan 249, kita sudah ada hasilnya, yakni 783. Penyelesaian pertama dalam penjumlahan bilangan kita sudah selesai. Nah, sekarang kita menjawab pada bagian B, yakni selisih bilangan dari 534 dan 249. Anak-anak, untuk menjawab selisih bilangan ini, kita bisa lakukan dengan cara pengurangan bilangan. Anak-anak perhatikan pada angka jawaban bagian B, pengurangan bilangan. Oke, sekarang kita akan mulai, yakni seperti yang tadi, caranya diturunkan ke bawah terlebih dahulu, yakni 534 dikurangi 249, kita beri garis bawahi dan beri tanda simbol selisih, yakni pengurangan, dengan tanda simbol strip. Nah, sekarang kita akan mulai pengurangan bilangan dengan dimulai kelompok satuan terlebih dahulu. Sama seperti yang tadi, penjumlahan bilangan dimulai dari kelompok satuan dan pengurangan atau selisih bilangan juga dimulai dari kelompok satuan. Sekarang kita akan kurangkan ya, dimulai dari kelompok satuan. 4 dikurangi 9 karena tidak bisa, maka kita akan pinjam pada satu puluhan dan menjadi 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Anak-anak perlu diperhatikan, karena 4 ini jika dikurangi 9 tidak bisa, masih kurang, maka akan kita pinjam nih ke kelompok puluhan, yakni ke kelompok 30-an. Jadi, di kelompok 30-an kita pinjam 10. 10 ditambah 4 maka jadi 14. Kemudian kita kurang ke 9, maka akan menghasilkan 5. Jadi, kelompok satuannya 4 dikurangi 9 akan menghasilkan 5. Kemudian kita lanjut ke kelompok puluhan. Anak-anak, karena tadi kelompok 30 ini sudah dipinjam 10 oleh kelompok satuan, maka tersisa jadi kelompok 20. Nah, sekarang kita akan kurangkan sisa 20-an, lalu pinjam kembali 1 ratusan dan kurangkan 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Anak-anak, karena tadi kita sudah dipinjam di kelompok puluhannya, maka menjadi 2. Jika 2 dikurangi 4 masih tidak bisa, kita pinjam ke kelompok ratusan. Maka kita pinjam yakni 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Maka kita akan menghasilkan di kelompok puluhannya yakni 2 dikurangi 4, jadi 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Nah, sekarang kita ke pengurangan
pada kelompok ratusan. Di kelompok ratusan ini, anak-anak, ada kelompok 5. Karena tadi kita sudah pinjam 1, kita akan dikurangi lagi ini jadi kelompok 4. Di kelompok ratusan ini ada 4 dikurangi 2, dia bisa dikurangkan jadi 2, maka tidak ada peminjaman lagi. Jadi kita sudah mengetahui selisih bilangan dari 534 atau 249 ini, yakni 285. Jadi, untuk soal berapa jumlah dan selisih bilangan 534 dan 249 ini, ada dua cara pengerjaan penyelesaiannya ya. Pertama, jumlahkan dulu bilangan tersebut dengan cara diturunkan ke bawah. Kemudian, untuk mencari jawaban selisih bilangan, anak-anak bisa mengurangkan bilangan dari 534 dikurangi 249 dengan cara yang sama, yakni diturunkan terlebih dahulu ke bawah penyusunan sesuai nilai tempatnya ya. Nah, sekarang jadi sudah diketahui bahwa jumlahnya adalah 783 dan selisihnya adalah 285. Anak-anak sudah paham ya? Kita lanjut materi selanjutnya, yakni B. Menghitung penjumlahan dan pengurangan dari suatu bilangan. Anak-anak, untuk penjumlahan dan pengurangan dapat ditulis dalam satu kalimat matematika. Operasi yang memuat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Anak-anak, untuk menjawab pertanyaan dari soal 115 ditambah 290 dikurangi 148, maka dalam menyelesaikan soal jawabannya ada 2 langkah. Yuk kita sama-sama perhatikan. Pertama, langkah 1, yakni menjumlahkan terlebih dahulu bilangan ke-1 ditambah bilangan kedua, yakni bilangan 115 ditambah bilangan 290. Kita beri garis bawahi dan dengan tanda jumlah, yakni dengan tanda tambah, kita mulai menjumlahkan dengan kelompok satuan terlebih dahulu, yakni jumlahkan satuannya 5 ditambah 0 sama dengan 5. Kita tulis angka 5-nya pada sejajar di kelompok satuan. Kemudian kita pindah menjumlahkan kelompok puluhan. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Anak-anak perlu diperhatikan ya, untuk menulis angkanya hanya menulis angka 0 di sejajar kelompok puluhan dan simpan satu puluhannya di atas bagian kelompok ratusan. Maka kita akan jumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka kita akan menemukan hasil jawaban dari menjumlahkan bilangan ke-1 dan bilangan kedua, hasilnya adalah 405. Nah, untuk ke langkah 2, yakni dari hasil 115 ditambah 290, kita akan kurangi 148. Tadi hasilnya penjumlahannya tadi itu ada 405. Kemudian kita akan kurangi pada jumlah angka 148. Kita beri garis tanda bawahi, kemudian beri tanda simbol pengurangan dengan tanda strip. Kita akan mulai pengurangan dalam langkah 2 ini dengan terlebih dahulu di kelompok satuan, sama seperti pada kelompok penjumlahan. Kurangkan satuannya. 5 dikurangi 8. Tidak bisa, karena tidak bisa,
kita pinjam ke satu puluhan pada bagian kelompok puluhan. Maka bisa dikurangi. 1 tadi kita sudah dipinjam satu puluhannya, maka akan menjumlah 15. 10 ditambah 5 sama dengan 15, bisa dikurangi 8. Maka hasilnya 7. Kita tulis 7, angka 7 di kelompok satuan. Kita pindahkan ke pengurangan pada kelompok puluhan. Nah, anak-anak, karena 0 puluhan berkurang menjadi 9, tadi karena sudah dipinjam nih sama kelompok satuan, kita akan kurangkan. Lalu, pengurangannya akan menjadi di kelompok puluhan 9 dikurangi 4, maka akan menghasilkan 5. Jadi, 9 dikurangi 4 pada kelompok puluhan kita tulis sejajarnya yakni angka 5. Kemudian kita lanjut ke kelompok ratusan. Karena 0 berubah menjadi 9 dan tadi kita sudah meminjam, maka 4 dikurangi 1 dalam kelompok ratusan yakni menjadi angka 3. Kita bisa kurangi, yakni 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, anak-anak, dalam soal dari 115 ditambah 290 dikurangi 148, kita sudah menemukan jawaban hasil akhirnya di langkah kedua, yakni 257. Anak-anak bisa paham ya mengenai menjawab pertanyaan dari kedua jumlah dan pengurangan dari satu soal pertanyaan dengan melakukan penyelesaian 2 langkah. Alhamdulillah, pembelajaran mata pelajaran matematika ini anak-anak sudah hebat melaksanakan belajar dari rumah. Jangan lupa, tugas pembelajaran matematika ini akan diberikan oleh guru kelas ya, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian dan guru kalian karena telah membimbing kalian selama melaksanakan pembelajaran dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus dalam belajarnya, anak-anak.